Halo, perkenalkan nama saya Nanda Lisa Pasha Tubing dengan NIM 2.14070111109. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan mobile. Jadi, apa itu keamanan mobile? Keamanan mobile adalah semua cara dan langkah-langkah yang dilakukan untuk melindungi data, aplikasi, dan perangkat mobile seperti HP, tablet, dari ancaman atau serangan berbahaya seperti hackers, virus, akses ilegal, atau penyadapan data pribadi. Jadi, kenapa keamanan mobile itu penting? Yang pertama, karena dalam satu handphone Android ataupun suatu tablet, isinya itu dapat berisi chat, foto, email, password, akun bank, dan banyak identitas diri lainnya. Jadi kalau misalnya tidak aman, itu bisa dicuri dan disalahgunakan, bahkan dijual. Kemudian yang kedua ada aplikasi. Jadi banyaknya aplikasi dibuat tanpa memikirin suatu keamanannya itu bisa jadi dapat dibajak atau dimodifikasi atau dibobol dengan mudah. Kemudian dari koneksi internet. Jadi ketika HP kita terhubung dengan suatu internet, jadi kalau misalnya HP tidak aman, data itu bisa bocor saat dikirim. Yang keempat, pengguna nggak sadar. Jadi banyak pengguna yang asal mendownload aplikasi tanpa mengetahui apakah aplikasi tersebut aman atau tidak. Jadi tugasnya pihak developer itu buat memastikan keamanan itu dari awal. Ancaman umumnya itu seperti malware atau aplikasi jahat yang mencuri data, kemudian ada man in the middle atau penyadapan data saat dikirim lewat jaringan, kemudian ada reverse engineering atau hacker membongkar kode aplikasi. Kemudian ada secure storage, yaitu data yang disimpan sembarangan atau gampang dicuri. Kemudian ada debugable app, yaitu berarti aplikasi yang dibiarkan dalam mode uji coba. Yang terakhir ada unvalid input, yang berarti hacker bisa memasukkan data jahat ke form. Nah, setelah kita mengetahui apa itu keamanan aplikasi mobile, ya kita tuh di sini tuh saya akan menjelaskan gimana cara menjaga keamanan aplikasi mobile. Yang pertama itu bisa saja kita dapat menginskripsi data kita. Jadi simpan data penting dalam bentuk teranskripsi. Kemudian cek izin akses. Pastikan aplikasi hanya minta izin yang benar-benar dibutuhkan. Kemudian kita harus nonaktifkan backup data. Jangan biarkan aplikasi bisa membackup data kita sangat sembarangan. Kemudian menggunakan tools keamanan seperti MOSP untuk mengecek celah sebelum dirilis. Dan kenapa kita harus memakai MOSP? Jadi MOSP itu adalah Mobile Security Framework. Itu seperti detektif keamanan otomatis buat aplikasi mobile. Jadi kita bisa mengecek apakah aplikasi pakai sertifikat tebu atau menemukan izin berbahaya, mengetahui apakah data bisa dicuri atau di backup, dan memeriksa keamanan kode dan konfigurasi aplikasi. Dan kita itu bisa memakai aplikasi Android atau iOS. Pastinya saya sudah mendownload MOSP-nya dan sudah mengimplementasikannya. Nah, jadi di sini saya sudah membuat aplikasinya, yaitu berbasis Flutter. Jadi saya membuat ada halaman home, login, kemudian di sini tuh saya telah mendownload MOSP-nya. Dan di sini telah terlihat bahwa MOSP-nya itu sudah running. Kemudian saya juga sudah melakukan tes dengan aplikasi saya. Di sini sudah terlihat bahwa security score saya itu 100/100. Tapi sebelum itu security score saya itu 45/100. Nah, sebelum 100/100 saya telah memperbaiki security score-nya dengan memperbaiki di Gradle-nya. Yang pertama itu saya menentukan tempat Gradle yang akan dimana Gradle akan mencari library atau dependencies. Biasanya cukup Google atau Maven Central. Seperti ini. Kemudian saya mengubah lokasi output build-nya. Nah, di sini tuh agar hasil build tidak disimpan dalam folder Android atau build, tapi di luar folder Android, saya mengatur struktur proyek agar lebih rapi. Kemudian di subproject-nya
subproject directory-nya, saya mengatur subproject modul seperti app agar mengikuti lokasi build yang baru juga. Kemudian di sini ada task clean. Nah, di sini tuh berfungsi untuk membuat task clean untuk menghapus semua build saat dijalankan atau Gradle clean. Jadi, apa hubungannya MOSP dengan keamanan aplikasi? MOSP atau Mobile Security Framework digunakan untuk menganalisis keamanan file aplikasi secara otomatis. Jadi, saat hasil aplikasi build filter diuji, awalnya mendapatkan security score-nya 45 dan tergolong rendah. Nah, saat 45 itu saya mendapatkan Janus Veronese atau warning, di mana aplikasi menggunakan skema tanda tangan lama atau F1 yang menjadi DCCP kode berbahaya. Kemudian SH1 signature-nya dianggap lemah karena rawan collision atau tabrakan harsh. Kemudian ada allow backup through yang bisa bikin aplikasi di backup dan diekstrak lewat ADB. Kemudian broadcast forever terbuka, di mana receiver bisa diakses aplikasi lain dan rawan disalahgunakan. Itu hal yang membuat skor saya di awal tuh mendapatkan skor 45. Nah, setelah itu saya memperbaikinya dengan menggunakan Relay Certificate, yaitu aplikasi yang menggunakan Relay Key, bukan debug. Kemudian saya menggunakan signature F2 atau F3 karena disarankan lebih bagus dan tidak menggunakan F1. Kemudian saya mengganti SH1 menjadi SH256. Kemudian saya mematikan allow backup. Dan yang kelima, saya mengunci broadcast receiver. Lalu saya mengupdate target SDK dengan menaikkan target SDK version ke terbaru, misalnya 33 atau 34. Nah, seperti itu. Jadi, kesimpulannya itu aplikasi Flutter saya yang awalnya hanya mendapatkan 45 masih menggunakan debug key, tanda tangan SH1 dan fitur backup yang aktif. Nah, setelah saya memperbaikinya, dengan mengkonfigurasi tanda tangan, menonaktifkan backup, memperketat broadcast receiver, serta memperbarui target SDK, saya berhasil meningkatkan skor keamanan MOSP-nya menjadi 100. Nah, ini yang paling penting agar aplikasi aman dari serangan umum sebelum dipublish ke Play Store atau tempat publik lainnya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih.